Shalom. Sekali lagi shalom. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Dan saya mengundang Bapak Riki Holid. Shalom Bapak dan Ibu, kita akan membuka ibadah pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali. Terima kasih Bapak untuk segala kesehatan, napas kehidupan, berkat-berkat kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami semua sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk jemaatmu yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih juga kami serahkan teman-teman kami masih dalam perjalanan. Tuhan juga tibakan dengan tidak kurang suatu apapun juga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang lembut seperti tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang kami dengar, firman itu dapat tertanam di hati kami. Dapat bertumbuh berbuah menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, yaitu Bapak Pendeta Alexander Kurmasela. Tuhan urapi mulut bibir hamba-Mu sehingga setiap firman yang disampaikan, firman itu memberikan kekuatan kepada kami. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan juga berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Tuhan berkati worship leader, para pemusik, para singer, para penari tamborin, para asyer, soundman, multimedia, kameramen, penerjemah. Biarlah mereka semua melayani dengan penuh sukacita, dengan tulus, biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami membuka ibadah di pagi hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Jemaat yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Siapa yang mau bersyukur kepada Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita? Semua siap? Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Mari yang bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, segala sesuatu dapat kami lewati Tuhan, karena Engkau hadir bersama dengan kami. Mari kita katakan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Dengan iman katakan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan rasa syukur kita yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami nyatakan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Kau ya Tuhan. Sama-sama kita naikkan. Ku kagum hormat akan
pujian, hormat, kemuliaan ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan bawa persembahanmu, bawa pujianmu pada Dia. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Lebih lagi bagi Yesus Kristus Tuhan kita, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita karena Tuhan. Semua bersuka cita karena Tuhan. Setiap dari kita punya panggilan yang sama, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Ada amin semua? Dan setiap dari kita mendapatkan api kemuliaan dari Tuhan. Ada amin? Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Sama-sama katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Semuanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada bahwa siapa? Bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Jemaat Tuhan saja katakan, dengarkan. Semuanya siap ya? Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Semuanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. beritakan pada dunia. Mari lebih lagi kita katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Siapa? Segala raja. Siapa? Segala raja. Woo!
Yesus Raja segala raja. Semua siap meninggikan Tuhan lebih lagi. Haleluya, Dialah Raja di atas segala raja yang telah menghancurkan setiap dari kutuk. Ada amin semuanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak semuanya. Dan memerintah untuk selamanya. Mari kita puji nama Tuhan. Sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Bersama-sama satu hati kami nyatakan, kerajaan-Ku kekal selamanya. Mari bersorak bagi Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak semuanya. Dan memerintah untuk selamanya. Semua memuji Tuhan lebih lagi. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Yuk, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Ku kekal selamanya. Semuanya bersorak bagi Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan yuk coba Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memimpin. Lebih lagi kita katakan ya. Semuanya siap. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, ya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saya mau dengar suaranya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut akan kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Setiap dari kita dipanggil
untuk berjalan bersama Tuhan. Untuk mengiring bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mengiring-Mu ya Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Mari siapa cepat untuk bangkit berdiri. Jadikanku, biarlah ini menjadi kerinduan hati kita. Ini menjadi panggilan hidup kita. Lebih lagi sama-sama kita katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu ya Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi kita katakan, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Amin, amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Karena kami ada saat ini karena ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami ada saat ini karena Tuhan punya planning yang besar bagi kami. Punya tujuan yang begitu besar bagi kami. Dan masih banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami membutuhkan Engkau Bapa. Allah kami Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami angkat tangan kami ke atas Tuhan. Tanda kami berserah. Maka Kau turun tangan melawat kami. Kami angkat tangan kami, tanda kami Tuhan. Minta Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Agar kami yang ada di sini Tuhan, semuanya datang
diberkati, pulang dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan penyertaan-Mu sempurna. Berfirman bagi kami, hamba menyerahkan hidup hamba ke dalam tangan Tuhan. Kau berbicara seutuhnya, bukan kami yang berkata-kata. Biar firman-Mu, kebenaran-Mu yang berkata-kata. Hati kami seperti tanah yang subur, menerima benih firman-Mu Tuhan. Bertumbuh berbuah di hati Tuhan Yesus banyak orang. Kami tolak dalam nama Yesus. Engkau si jahat yang mencuri benih firman, mengganggu konsentrasi kami, kekhawatiran. Di dalam nama Yesus saat ini Engkau bekerja. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Luar biasa tim Praise and Worship yang sudah membawa kita untuk menikmati hasil hadirat Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Shalom. Oke, puji Tuhan kita ada saat ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang kelima. Kisah Para Rasul yang kelima. Ayat yang ke-26 sampai ayat ke-33. Ya, saya ayat yang ke-26, Bapak Ibu kasih Tuhan 27 ya sampai selesai. Kisah Para Rasul 5 ayat 26. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah. Lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau banyak orang melempari mereka. Bapak Ibu, katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya berdoa setelah mendapat jadwal untuk pelayanan. Dan Tuhan taruh satu kata, jangan takut untuk bersaksi. Apa yang sedang kamu alami, itu yang saya akan bagikan. Bagian yang kita baca ini Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 31. Itu sebetulnya 33 itu rangkaiannya panjang. Jadi sebelumnya itu ada berbagai peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa? Peristiwa yaitu para rasul, peristiwa yaitu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apa yang terjadi? Pencurahan Roh Kudus. Dan setelah pencurahan Roh Kudus, berbagai macam mujizat, yaitu para rasul melakukan, mereka mengajar. Ya, ini mereka di Yerusalem. Jadi mereka melakukan mujizat di Serambi Salomo. Lalu mereka mengajar dan semakin hari banyak orang semakin percaya dan Tuhan tambahkan jumlah mereka. Nah, singkat cerita, para mahkamah agama dari mazhab Saduki, mereka lihat gini, wah bahaya nih. Mereka ciduk, masukin ke penjara kota. Jadi di kota Yerusalem mereka masukin ke dalam penjara. Singkat cerita, pada saat mereka di dalam penjara, dua rasul ini siapa sebenarnya? Yohanes dan Petrus. Jadi mereka di dalam penjara, pada waktu malam, Allah menyuruh malaikatnya, lepaskan. Mereka dilepaskan,
Penjagaan begitu ketat. Tapi penjara terbuka. Mereka keluar tanpa pengawal tahu. Bahkan gembok gak dirusakkan sama mereka. Mereka keluar tuh masih utuh. Penjara tertutup. Lalu tiba-tiba mereka bilang, ayo panggil tuh orang. Panggil orang untuk apa? Kasih katakan. Untuk suruh bersaksi. Ya, mereka mau diadili. Mereka bilang gak ada. Takut. Ada yang lapor. Itu mereka lagi ada bersaksi lagi di Bait Allah. Terus dipanggil lagi. Nah, kita baca yang tadi itu, mereka dipanggil. Lalu ayat 28 yang menjadi topik saya adalah di ayat 27 ya. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanya mereka. Lalu ayat 28 katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ini yang menjadi topik saya. Mahkamah agama atau Sanhedrin mereka larang. Kami melarang kamu. Jangan lagi mengajarkan nama itu. Nama siapa? Yesus. Jangan lagi menceritakan tentang Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kenapa sih sampai begitu keras? Ada katanya dengan keras. Berarti benar-benar penekanan bahwa kamu tuh gak boleh lakukan itu, katakan itu. Jangan katakan tentang Yesus. Coba ini yang menarik. Yang bawa Alkitab kita bisa buka lihat dari Matius 28 ayat 13. Nah, kita bisa lihat jawaban di situ. Matius 28. Ya, slide-nya udah bisa buka? Minta tolong slide. Ya, saya baca ya. Kalau belum. Ya. Matius 28 ayat 13. Ini dusta mahkamah agama. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini berbicara tentang apa? Peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Kubur kosong. Lalu mahkamah bilang ini, kamu katakan pada orang-orang sih bahwa jenazahnya itu dicuri murid-muridnya. Jadi dusta mahkamah agama untuk peristiwa itu. Jadi kenapa sih? Jadi gini, di hukum Yahudi itu ada satu prinsip namanya lex taliloni. Apa itu lex taliloni? Artinya pembalasan setimpal kepada saksi yang berdusta. Jadi kalau mereka menyatakan saksi itu dusta bahwa hukuman mati, dan pada penyataannya bahwa tidak, orang yang akan berdosa itu dia akan mendapat hukuman yang setimpal, kembali lagi mengalami. Makanya mahkamah di ayat 28 bagian akhir itu bilang apa? 28 itu. Ya, di Kisah Para Rasul yang tadi, ayat 28 yang terakhir. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan, nah ini dia, kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Jadi sebenarnya mereka tuh takut. Kalau kebenaran itu terjadi, mereka sebaliknya takut mati. Kalau mereka akan mendapat hukuman itu yang tadi. Makanya apa? Kebenaran itu dibungkam. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagian kita bahasa ngambil tentang jangan takut bersaksi. Ini menjadi tantangan bagi kita umat Tuhan, murid-murid Kristus di tengah-tengah dunia yang begitu keras. Kenapa? Kita bicara sedikit aja ada yang rekam kita atau videoin kita. Dilaporkan kena.
salah-salah membalas di netizen kena undang-undang TT. Banyak lagi yang lain. Tapi Tuhan katakan, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Ini saya pernah bawa bagian ini di khotbah di beberapa waktu yang lalu. Tuhan suruh kita, Tuhan mengutus kita di tengah-tengah serigala. Tuhan mengutus, kau harus bersaksi. Nah sekarang kita baca dari bagian yang tadi adalah peristiwa di mana murid-murid mereka bersaksi. Mereka bersaksi dan mereka mendapat tantangan pendiskriminasi yang begitu tegas. Dengan keras, aku melarang kamu untuk bersaksi menggunakan nama itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa sih kita jangan takut untuk bersaksi? Sebab apa? Pertama, kita lihat dari bacaan yang kita tadi itu. Ini peristiwa di mana murid-murid itu ya, kalau lihat ya, Petrus latar belakangnya apa sih? Bukan sarjana hukum. Bukan seorang yang pandai berkata-kata. Latar belakang tuh enggak. Petrus tuh kurang banget secara pendidikan. Seorang nelayan. Yohanes. Murid-murid itu kalau dilihat satu persatu, mereka tuh Tuhan pilih tuh bukan orang-orang yang hebat-hebat. Enggak. Kecuali salah satu penulis kitab kita, kitab Injil Lukas. Ya dikatakan bahwa dia seorang tabib atau dokter. Tapi yang lain itu kurang secara pendidikan. Kalau Paulus baru benar-benar pendidikannya tinggi. Ya setara S3. Tapi apa? Murid-murid itu Petrus seorang nelayan yang baru dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Mereka dengan berani berkata-kata, menceritakan. Nih ayat 18 ya. Pasal kelima ayat 18. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan ke dalam penjara. Kalau masukkan dalam penjara nih udah ketakutan nih. Waduh, di dalam penjara baru bersaksi. Ayat 19 apa yang bilang? Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah berdiri di bait Allah, beritakanlah seluruh firman. Mereka keluar lagi loh. Mereka dengan keberanian. Dengan luar biasa. Apa sih yang membuat mereka luar biasa? Mereka baru saja namanya apa? Dipenuhi Roh Kudus. Poin pertama, kenapa kita nggak boleh jangan takut untuk bersaksi? Karena ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah memenuhi seseorang, apapun bisa diteraja, apapun bisa diterobos. Amin. Kalau ada Roh Kudus, kita nggak takut. Kita berani untuk bersaksi. Ya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Injil Yohanes 14 ayat 6 mengatakan apa? Kata Yesus kepada murid-muridnya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada ayat 16 ayat 16, Injil Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu menyertaimu selama-lamanya. Katakan kiri kanan, ada Roh Kudus menyertai kita. Katakan kiri kanan. Ada Roh Kudus menyertai kita. Saya sejak dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, saat itu Ambon lagi rusuh. Saya cita-cita itu seorang dokter. Sudah dipersiapkan diri untuk masuk ke dokteran. Diterima 2 tempat, UGM dan Unhas, Universitas Hasanuddin.
Sebelum saya lulus, apa yang terjadi? Ambon rusuh. Kami nggak punya tabungan di bank. Tabungan kami adalah ternak hewan. Jadi sapi kami, saya yang suka ternakin, itu terakhir 70-an ekor. Jadi kalau total nggak dijual dan yang lain-lain, itu udah bisa mencapai 100-an lah. Jadi 70-an lebih ekor. Kerusuhan terjadi di Ambon. Dan saya waktu itu udah mau lulus. Singkat cerita, kalau bunyi tembakan, artinya bom, itu kaget sapinya. Sapi itu butuh ketenangan. Jadi pada hilang semua. Nah kami ke kandangnya itu enggak seperti kandang di sini yang keliling enggak. Kami tandanya di alamnya masih luas dan seadanya aja gitu. Jadi apa yang terjadi? Hilang semua. Semuanya hilang. Kabur semua ke hutan. Di akhir-akhir itulah Tuhan memanggil saya menjadi seorang pelayan. Saya begitu cinta Tuhan, hati saya nggak ragu. Nama saya udah keluar. Universitas yang ketiga pilihan saya adalah Unpati. Itu nama saya udah keluar di sana untuk masuk aja. Karena saya masuk dengan jalur prestasi. Terus semuanya hilang. Waktu saya dipanggil Bapak, kamu gimana? Gini-gini. Pak, saya mau jadi pendeta. Waduh. Itu Bapak bilang, kamu mau kasih makan istri kamu apa? Pendeta mau dapat apa? Wah, bla bla bla. Saksi itu adalah Kak Evi. Di meja makan itu dipanggil. Tapi saya orang anak yang penurut. Saya menghadap Bapak dengan tenang, saya nggak lawan. Ada satu sukacita, ketenangan yang saya percaya itu dari Roh Kudus. Benar-benar damai di hati saya. Saya tenang, saya tidak membalas perkataan apapun. Saya tidak membalas. Padahal bapak saya itu penatua di gereja Protestan. Gitu. Kamu mau makan apa? Saya mengambil keputusan itu waktu bapak-bapak ibu di sini orang lama masih kenal Pak Jimmy Sumokil. Itu waktu dikirim ke Ambon, dia rintis Komsel dan kamilah anak-anak Komsel pertama. Gitu di sana. Kamu makan apa? Saya diam aja, saya nggak balas. Dan singkat cerita perjalanan hidup. Dan Tuhan melakukan hal yang besar. Segala sesuatu Tuhan lakukan. Waktu dalam pelayanan saya, ini parsial ya. Artinya terlalu banyak peristiwa dan ini jarang saya ceritain. Waktu itu di kota Pulau Seram, di Masohi, di Amahai. Dan saya waktu itu pergi ke pulau, di kota di Ambonnya, Pulau Ambon, di Ambonnya. Waktu di Kudamati. Apa yang terjadi sana? Belum lama kan terjadi pembakaran Dulos di Cipayung. Lalu dari Dulos Cipayung itu ada kirim orang perwakilan di Ambon buka cabang di sana. Nah, yang membuka cabang di sana itu kenal sama mama saya punya adik jadi paman. Nah, dia kenal, ayo Lex datang pelayanan. Dan saya ikut dengan dia ke sana. Singkat cerita saya bilang Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah menyertai, engkau usah takut. Saya pelayanan di tengah-tengah kerusuhan. Itu waktu saya lagi jalan, disingan peluru. Siang kita nggak bisa lihat peluru. Tapi kalau malam kita bisa lihat peluru. Itu seperti bara api yang ditembak. Shoot, shoot. Itu seperti bara api. Siang kita nggak bisa lihat. Kalau mau mati, udah mati. Itu waktu saya lagi pelayanan untuk pengungsian di Gunung Nona. Di Ambon ada Gunung Nona. Itu begitu setiap waktu sore saya ke sana melihat anak-anak. Itu baru dikit. Saya lagi penyeberangan naik ferry. Ya, namanya Galala, tempat pengisian Wayame, tempat pengisian Pertamina. Itu ferry lagi muat tangki bensin BBM. Itu kalau di Ambon kalau lagi rusuh itu nggak takut-takut yang gitu, nggak hadapan muka sama hadapan muka, golok sama golok lari gitu loh sampai ketemu gitu, nggak takut.
Jadi waktu kami lagi ada di Wayame, karena kami juga berpelayanan di seberang, itu ferry itu diserang di speedboat. Jadi saudara yang sepupu, Brondon pakai senjatanya itu otomatis. Teng. Saya itu ada di tangki BBM. Saya cuma duduk bersujud, saya bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku. Itu kena tangki yang dekat mobil yang saya lagi truk bensin yang saya lagi dekat saya itu. Ting. Saya cuma penyerahan aja. Kalau Tuhan mau panggil silakan. Kalau Tuhan yang suruh. Tapi apa yang terjadi? Bantuan datang, pertolongan datang, kami selamat. Saya lagi jalan lagi sama teman-teman dari Dulos. Jadi Dulos dari Sorong, itu mereka lagi dikirim praktek untuk bantu di Ambon. Jadi ada teman-teman dari Papua, ada beberapa. Nah kami lagi jalan. Nah saya suruh duluan, karena sekarang saya kan lebih tahu daerah sana. Lex jalan duluan. Kami lagi jalan. Mau keluar gang, Tuhan taruh di hati. Stop. Saya tiba-tiba angkat tangan. Stop. Itu kami ada 5 ya. 3, 2, 5. Ya kita ada 5 orang. Kami langsung berhenti. Ada warga biasa yang langsung jalan. Di depan kami, kena sniper mati. Kami lihat itu di depan mata. Apa yang katakan? Tuntunan Roh Kudus. Mobil kami lagi jalan ke Karangpanjang. Sekitar 100 meteran. Kena mortir. Begitu banyak hal yang terjadi. Cuma saya mau katakan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, ada pertolongan. Ada penyertaan. Kalau Tuhan sudah memilihmu, Tuhan akan menyertaimu. Apa yang jadi andalan ayat saya? Saya selalu pegang ayat yang paling termanis dalam hidup saya. Itu di dalam Matius 28. Semua. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saya setiap kali kalau lagi ada pelayanan mendapat suatu tekanan masalah, saya cuma bilang Allah menyertaiku sampai kesudahan zaman. Kalau Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang akan menyertai saya. Saya tidak takut. Sampai tempat tinggal saya pun sekarang ini istri saya saksinya, memang doa saya Tuhan taruh saya di situ untuk menjadi berkat. Tantangan banyak di situ, awal-awal tantangan. Orang mengatakan bahwa orang Kristen itu jahat. Nah itu saya nggak jelasin di sini, tapi itu ada bagian lagi lah ya. Kalau kesaksian cukup panjang. Tapi yang mau katakan bahwa apa? Bahwa kalau Roh Kudus yang menyertai kamu, kamu tidak takut untuk berkata-kata. Amin. Saya di sini ada. Benar ini Pak Gem juga saksi, ada teman-teman sini tahu, di Komsel tahu bahwa tahun lalu saya itu ikut satu pelatihan misi namanya Vision School. Makanya teman-teman kadang-kadang nyindir saya Vision School gitu ya. Jadi sebelum saya ikut Vision School itu, peristiwa saya pernah kesaksian di sini bahwa Ibu Siti di sini Komsel, di teman-teman Komsel tahu, Ibu Siti lah itu yang memperkenalkan saya dengan orang ini kerja di laundry. Sekeluarga, anak 3, tidak kerja, dia benar-benar susah karena dia punya pergumulan, lalu perlu ditolong dan saya bawa ke rumah, lalu istri bilang doa dulu. Ya, saya bilang udah tinggal dengan saya, ini ada rencananya, ini ada gas nanti biar dia support dia dengan itu biar dijualan. Tapi hari yang ketiga apa yang terjadi? Dia membawa tabung gas 20 buah. Ya itu teman-teman tahu. Ya, istri saya ada saksi di situ. Dan saya suatu sakit hati banget. Sakit hati. Kenapa? Kita lakukan kebaikan. Tapi balasannya ini loh. Sering saya dapat begitu. Tapi gak tahu. Waktu itu benar-benar tertusuk di hati. Saya malam itu cari. Orangnya itu di mana gitu. Gak ketemu. 2 malam cari gak ketemu. Lalu berikutnya saya masuk kamar, saya penyembahan, dan dalam penyembahan itu saya benar-benar duduk kaki Tuhan nangis. Ampuni saya, harga yang dibayar, dan saya melepaskan pengampunan. Bebas, merdeka, gak ada apapun. Ketemu dia pun juga nanti saya akan rangkul dia.
gak masalah. Saya ingat katanya Pak, berapapun harga yang dibayar. Pas dengar kata itu di penyembahan itu saya nangis. Saya merdeka sukacita. Nah, saya waktu ikut Vision School ada bagian salah satu topik bukan topik ya, sesi di mana kami harus dilepaskan untuk penginjilan lapangan. Waktu itu kami ada Reza, ada beberapa teman ya, ada Edo dan yang lain. Nah, kami waktu penginjilan di sana itu kami per kelompok. Jadi waktu sampai kami saya doa Tuhan, ini saya mau kemana nih ya? Jadi waktu saya begini datang ketemu, saya tujuannya lihat papeda goreng gitu ya. Cilong itu sejenis papeda lalu dipakai bumbu-bumbu lah. Pak beli 10.000 sambil dia lakukan itu saya ngobrol. Nah kalau di pelajaran misi kan bangun hubungan dulu tuh. Hubungan, saya ngobrol dengan dia. Saya tahu, oh ya gimana keadaannya. Keluarga gimana. Waktu dia bilang keluarganya, suaranya bergetar. Kami cerai. Istri saya tinggalin saya. Tek! Roh Kudus kembali lagi penolong. Saya tanya, kenapa istri? Tinggalin saat usahanya lagi jatuh. Udah. Satu kata kunci yang saya dapat dari Tuhan yang taruh hati. Dia gak mengampuni. Sakit hati. Saya bilang, kamu sakit hati. Ya. Aku baru kehilangan tabung kemarin. 20 buah. Hah? Kok Bapak mukanya berseri-seri? Bisa tabung 20. Jadi waktu saya penginjilan, kita itu butuh namanya Roh Kudus. Waktu yang tepat, orang yang tepat, tuntunan yang tepat akan Tuhan tuntun kita. Amin. Kita nggak bisa pakai akal yang kita belajar. Kalau mau dibilang yang kita belajar di STT, itu nggak terlalu banyak pada saat kita di lapangan penginjilan. Hanya paling kuat adalah tuntunan Roh Kudus. Murid-murid yang kita baca tadi, apakah mereka orang lulusan S1, S2, S3? Enggak. Mereka baru dipenuhi namanya Roh Kudus. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu di sini bilang, Pak Alexi saya udah tua, saya nggak bisa jalan. Mulut kita, duduk kita berdoa untuk pelayanan. Amin. Pak Alexi saya nggak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu punya uang, pakai uang itu di Alkitab ada nggak contoh? Ada Lydia, misi Lydia. Dia seorang penjual kain, dia membantu pelayanan. Apa yang saya bisa lakukan? Dia memakai dana untuk support pelayanan para rasul. Dan masih banyak yang lain lagi. Jadi satu poin untuk kita adalah minta pimpinan Roh Kudus. Dan akhir dari orang itu terima Yesus, Bapak Ibu. Saya save, tapi saya nggak bisa karena kami harus laporan dan tim penilai dari Vision School melihat itu bahwa yes, sudah. Tapi itu masih kecil. Kemarin, akhir bulan kemarin, akhir bulan Mei, saya kan tugasnya harus bergerak. Jadi saya ngatur jadwal adalah penginjilan sekitar Roxy. Saya ngatur untuk follow up jiwa. Tahun-tahun sebelumnya kita sudah dekat dengan dia. Cuma suruh ketemu susah banget. Akhirnya udah janjian di taman belakang kita ketemu. Nah, singkat cerita saya ke taman belakang. Waktu saya ke taman belakang, saya tanya ke orang-orang di situ. Di situ saya udah membangun hubungan ya. Jadi udah sering datang, saya udah membangun hubungan. Lalu saya tanya, lihat nggak? Oh nggak lihat. Lalu ada satu orang bilang, Bung, sini. Udah saya datang. Nah, waktu saya datang, di situ ada beberapa orang. Lalu saya cerita, kok mau dekat-dekat untuk ngapain? Ya motivasi dia lah. Dan maaf, dia punya satu hal-hal yang masa lalu masih belum hilang. Jadi dia bangunnya siang. Ada saya bilang ini, nggak tahu di hati saya masih ada hati belas kasihan untuk support orang itu. Kalau sampai Tuhan nggak taruh di hati saya untuk support orang itu, saya nggak datang. Aduh Pak, kami tahu dia banget. Mereka ceritain orangnya begini. Terus tiba-tiba Tuhan taruh hati saya gini. Ini ada satu bapak nih. Saya ngobrol. Terus saya bilang ini, kok makan yuk. Makanya menyempil kita kayak gado-gado, kita ngobrol. Sudah meninggalkan Tuhan jauh banget. Benar-benar jauh.
Ya masa lalunya banyak kan. Singkat cerita, setelah mengenalkan Yesus, terima lahir baru lagi, untuk dia Roh Kudus jamah. Saya lihat di situ saat itu Roh Kudus jamah. Jamah dia, saya bilang, kok besok ada doa di sini, datang ya. Datang di sini. Ada Pak Paul Shen waktu itu. Dia foto, dia kirim ke anaknya. Bapak ke gereja. Bapak ke gereja. Terus besok pagi jawab, bagus Pak, Bapak harus ke gereja. Sungguh-sungguh ya Pak. Dia tersentuh di situ. Akhirnya dalam singkat cerita, di dalam follow up, dalam bimbingan dan apa yang terjadi hari ini, Bapak itu dibaptis. Yang saya mau katakan gini, saya tanya Tuhan, ini ada orang loh. Sebenarnya itu ada orang Ambon juga, ada yang lain-lain. Tuhan, siapa yang mau saya katakan? Jadi waktu saya penginjilan itu, saya harus tanya Tuhan, orang damai mana yang saya harus ketemu? Amin. Jadi topik ini poin ini kita lewatin karena nanti bisa poin 2. Ada 3 poin sebenarnya, 3 hal. Saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu Tuhan bilang apa di dalam Injil Yohanes 16 ayat 8, katakan apa? Ayat yang bahwa dia akan mengisapkan kamu, dia akan menolong kamu, dia akan membimbing kamu. Jadi fungsi Roh Kudus adalah menolong kita, ya. Dan kita percaya bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kalau kita pelayanan ya, jangan takut untuk kita bersaksi karena ada penyertaan Roh Kudus bagi kita. Poin yang berikutnya. Poin kedua. Ada slide dari tadi enggak ya? Ada ya? Oke. Poin yang kedua adalah memiliki Tuhan yang berkuasa. Oke, memiliki Tuhan yang berkuasa. Nah, kenapa sih kita jangan takut bersaksi? Jadi tadi ayat pasal kelima ayat 29. Ya, saya tegaskan lagi. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kenapa kita nggak takut bersaksi? Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Katakan kiri kanan, jangan takut bersaksi. Punya Tuhan yang menyertai. Amin. Punya Tuhan yang berkuasa. Kau usah takut. Tadi saya secara singkat ya, perjalanan saya di daerah Ambon, di Maluku, bagaimana pelayanan di tengah-tengah kekacauan. Yang ada satu kisah sebenarnya sih waktu pelayanan di Ambon itu yang lucu. Lucu sih tapi kenangan seumur hidup. Bapak Ibu tahu kan ada satu lagu sekolah minggu yang Kapten siap tembak. Tahu lagunya itu ya? Ya, jadi satu bilang Kapten siap tembak. Nah saya bawa permainan itu untuk anak-anak pengungsian. Jadi satu bilang ini Kapten siap. Yang terakhir bilang tembak. Sekitar 150 meter lah dari tempat kami. Mortir jatuh. Bersamaan dengan kata tembak, dor, boom. Apa yang terjadi? Kami langsung semua tiarap. Jadi saya mau katakan bahwa kalau Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang menyertai kita. Tuhan terlalu banyak, saya melihat mujizat Tuhan. Terlalu banyak kasih Tuhan. Asalkan apa? Kita melangkah. Kita nggak usah takut. Aduh, ini kan yang membuat kita takut melangkah tuh karena kita fokus pada diri kita. Kristenisasi ya. Nanti gimana ya hubungan saya dengan teman ini ya? Hubungan diteriakin orang, digebukin. Itu yang membuat kita takut. Itu yang membuat kita takut. Kita sudah apa? Sudah mulai main logika. Pada saat kita katakan Roh Kudus tuntun saya, apa yang saya harus lakukan, nanti Tuhan tuntun. Saya dari rumah mau ke gereja, ya datang ke sekretariat pelayanan. Waktu saya naik pelayanan, itu saya ingat banget Pak Gembala bilang, saya juga lagi belajar bersaksi loh ke tukang sampah di Meruya. Nah
Waktu itu waktunya nggak terlalu jauh dari apa yang Pak Gembala katakan. Jadi waktu saya naik motor, Tuhan, siapakah yang Tuhan mau untuk saya menyampaikan kabar baik? Baru keluar. Beberapa saat dekat kali, Om ikut. 2 anak bawa kardus, pakai sarung. Oh saya udah tahu, amal. Terus, kalian mau kemana? Mau amal. Di daerah mana? Daerah sekian-sekian. Nah udahlah, saya ceritakan tentang Yesus. Dia numpang di belakang, ya diam aja udah. Dia numpang, dia nggak mungkin mau loncat kan? Setiap saya jelasin, kau percaya? Iya. Ya jawab aja udah. Yang penting dia dengar. Tugas saya adalah bukan kebetulan kok Tuhan pertemukan dia dengan saya. Saya nggak tahu kapan itu akan berbuah, saya nggak tahu. Prinsip kita, jangan pikir gini loh, saya mau menginjil dia, lalu orang itu harus masuk sungai Yordan. Buang itu dari pikiran. Sekali lagi saya bilang ya, kita punya tugas untuk berkata-kata, berceritakan, jangan maksa. Kita nggak boleh maksa. Tugas kita menyampaikan. Nanti ada yang punya tugas tuh, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai. Amin. Kalau Tuhan suruh kita bersaksi menginjil, ya kita lakukan. Bapak Ibu jangan mengharapkan sungai Yordan mau menuai jiwa kalau kita di sini jemaatnya tidak ada mau bersaksi. Jangan mengharapkan. Oh kamu sendiri nggak mau menuai menabur, kapan mau menuainya? Oh ada departemen misi, tepar saya. Oh ada Pak Gembala, ada full time, tepar kami semua. Tuhan mengutus tuh jemaat. Ya, gembala nih. Ada Bapak Gembala di sini. Bapak Gembala nanti yang penginjilan. Nih, dengar ya. Saya teringat satu kata ini dari seorang hamba Tuhan. Dengar. Gembala tidak melahirkan domba. Sekali lagi. Gembala tidak melahirkan domba. Tapi domba melahirkan domba. Artinya kita ini domba akan membawa lagi domba-domba yang lain. Amin. Jadi ayo semangat untuk menjangkau jiwa, untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ya. Oke. Jadi mereka lebih taat, punya Tuhan yang berkuasa. Ini sudah waktu jadi saya agak cepatan ya. Poin yang ketiga. Kebenaran yang disampaikan. Kenapa kita nggak boleh takut untuk bersaksi? Karena yang kita sampaikan itu kebenaran. Sekali lagi kita sampaikan itu kebenaran, bukan hoax. Lihat di ayat 28 sampai 32, murid-murid itu mengulang perkataan yang sama di depan mahkamah agama. Mereka bilang gini, ya. Ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan. Bla 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 bla. Mereka mengurang. Artinya apa? Mereka menyatakan kebenaran bahwa benar itu terjadi. Peristiwa itu terjadi di Yerusalem. Kami adalah saksi. Ayat yang bagian terakhir. Kami adalah saksi. Dan banyak orang Yerusalem tahu hal itu. Mereka menyatakan kebenaran. Jadi pada saat kita katakan bahwa Yesus sanggup menolong. Ya kan pada saat kita penginjilan ya. Pada saat kita katakan apapun masalahmu, Yesus sanggup menolong. Nah ini kadang-kadang nih yang saya lihat nih ya. Kadang-kadang kata-kata itu dijadikan kata-kata penghibur. Itu salah loh. Itu kata-kata yang harus berkuasa. Karena memang Yesus penolong. Kadang-kadang kita jenguk orang lalu kita cuma hanya ceplos saja gitu. Yesus pasti sembuhkan. Bilanglah, ucapkanlah dengan imanmu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Jadi apa? Kita menyampaikan kebenaran. Yesus itu juru selamat, benar-benar dia juru selamat. Jadi nggak usah takut. Apapun yang terjadi, ya. Yesus itu juru selamat. Simon Petrus, murid Yesus yang latar belakangnya bukan pendidikan yang hebat, seorang nelayan. Dia tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Sampai akhir hidupnya, dia salib terbalik di kota Roma. Siapa lagi? Yakobus.
anak Zebedeus, dipenggal Raja Herodes Agripas pertama. Karena dia nggak tahu, dia menyampaikan kebenaran. Filipus itu disalibkan di daerah Hierapolis atau sekarang kita dikenal namanya daerah negara Turki. Bartolomeus dianiaya. Matius juga sama di Ethiopia, mati yang pedang. Terus apa lagi? Yudas, semuanya, bahkan Thomas itu sampai ke daerah namanya daerah India Selatan, Malabar dan Trankore. Itu daerah India Selatan. Di sana ada gereja. Ya, saya udah lihat fotonya, saya belum ke India sih. Tapi saya lihat foto. Ada tulis Martom, artinya Tuan Thomas. Mereka mengingat tentang dia. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, demi kebenaran yang bukan hoax, murid Yesus sampai menyebar kemana-mana. Yang kita harus jaga adalah satu. Alkitab ini adalah kebenaran yang hidup. Amin. Tidak ada yang lain. Dan selalu ditekankan di sini, di mimbar ini, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang hidup. Mari kita semua berdiri. Saya mengundang pemusik semuanya. Ambil waktu 1 menit, 2 menit merenungkan. Sudah berapa lama terakhir kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Pak, saya takut bersaksi, gimana saya memulai? Apa yang kau alami? Kalau engkau sehat, sembuh, katakan aja, cerita ke orang. Saya sembuh nih. Dan orang akan tanya, siapa? Makan obat apa, dokter mana? Katakan, Yesus yang menyembuhkan. Kalau engkau bisa ditolong dari hal-hal yang lain, bersaksi tentang pertolongan itu. Itulah hal-hal kecil yang kita katakan pada orang. Engkau ada bersama. Ambil waktu sikap doa, renungkan. Terakhir kali kapan kau bersaksi, menyatakan kasih Kristus kepada orang? Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bapak Ibu, dalam sikap doa, renungkan kata-kata dari pujian ini. Bahwa ada kekuatan Tuhan yang menyertai engkau pada saat engkau melayaninya. Adalah bersama dengan Roh Kudus engkau dapat bisa bersaksi akan kasih Kristus Tuhan. Bersamamu Bapa kita bisa melewati pergumulan. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
Bapak Ibu kasih Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk mengambil rekomen lagi pada Tuhan. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia untuk menyatakan bersaksi. Misi agung yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan engkau takut untuk bersaksi. Jangan engkau takut untuk memperkatakan kebenaran. Sebab ada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau. Dia Allah penolong yang menolong engkau, menuntun engkau dalam melakukan misi itu. Allah yang telah mengangkat engkau, maka Allah yang menyertai engkau menuntaskan misinya sampai akhir zaman. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan misi adalah kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan, kita ini hamba yang melakukan. Dia akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia akan berurusan sama kita. Dan jangan takut. Karena kebenaran yang kita katakan. Hal yang benar yang kita katakan. Sehingga pada saat kita bersaksi, katakan, ceritakanlah kesaksian yang kau alami. Katakan Yesus yang menyertai. Meteraikan ini dalam kehidupan kami. Biarkan jemaat-Mu Tuhan untuk berjalan terus melakukan amanat agung ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua siap menjadi saksi Tuhan? Semua siap menjadi saksi Tuhan? Amin, haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Alexander Kumasela untuk pelayanan pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan diri kita untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan saya mengundang setiap dari kita untuk bersama-sama kita berdoa. Baik, sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita satukan hati. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan telah memulihkan kami tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi di reminder ya Tuhan bahwa kami harus mau menabur Tuhan, kami harus mau menuai Tuhan. Karena demikian Tuhan yang telah Kau beri, tugas yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Apapun permasalahan tantangan yang akan kami hadapi Tuhan, kami dapat melewatinya bersama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman ya Tuhan. Kau juga berkati untuk hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Alexander ya Tuhan yang telah memberikan sharing firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati keluarganya Tuhan, anaknya Tuhan, istrinya Tuhan, dan pekerjanya Tuhan, dan apapun permasalahan yang ia hadapi Tuhan, ia lewati bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami dan sebentar lagi kami akan mengembalikan setiap berkat talenta yang telah Kau titipkan kami pada minggu-minggu ini ya Tuhan. Kiranya apa yang akan kami berikannya Tuhan, apa yang akan kami kembalikannya Tuhan bisa menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu dan nama-Mu ya Tuhan di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapak. Rekan-rekan yang siap untuk memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman mimbar untuk minggu ini. Saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada saat ini saya hendak memberikan pesan mengenai memberi dengan benar. Di dalam kita bergereja sebagai orang Kristen, ada pemberian-pemberian yang harus kita berikan, baik itu untuk pekerjaan Tuhan, sesama, terutama saudara seiman, dan juga untuk pemerintah. Jauh sebelum adanya Taurat, Abraham sudah memberikan persepuluhan kepada Raja Salem atau Melkisedek. Lalu kemudian kitab Perjanjian Lama diakhiri oleh kitab Maleaki yang juga di dalamnya menuliskan tentang persepuluhan. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Dalam masa Perjanjian Baru, bangsa Israel atau bangsa Yahudi sudah terbiasa dengan pemberian-pemberian kepada Allah dan kepada sesama. Salah satunya adalah mengenai persepuluhan. Tuhan Yesus memang tidak pernah berbicara secara spesifik tentang persepuluhan. Tetapi Alkitab pun tidak mencatat Tuhan Yesus meniadakan persepuluhan. Artinya pada zaman Tuhan Yesus, persepuluhan dan persembahan-persembahan lainnya masih dijalankan. Sampai saat ini Gereja Betel Indonesia masih memberlakukan persepuluhan dan tertulis di dalam buku Sikap Teologis Gereja Betel Indonesia dan juga dalam buku Tata Gereja Betel Indonesia. Jadi Bapak Ibu, saudari, bawalah persembahan ke rumah Tuhan. Baik itu kolekte, persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus, dan lain-lain. Yang pertama bagi pekerjaan Tuhan, yang kedua bagi sesama, terutama saudara seiman, dan yang ketiga bagi pemerintahan. Tuhan menyertai kita semua. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Singodan Roksimas. Bersama saya Daniel, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot STH MAG. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Kompi bulan depan akan diadakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 jam 10 pagi dengan format grup support bertemakan kegagalan bukan aib dengan pembicara Bapak Calvin Hartono. Telah dibuka pendaftaran bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani di dalam tim Praise and Worship. Pendaftaran dibuka untuk semua pemusik, WL Singer, dan tim multimedia. Khusus bagi jemaat yang aktif di GBI Singodan Roksimas yang telah lahir baru. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudara Wimpi atau Saudara Daniel Darmawan. Bagi jemaat yang akan dilayani dalam pemberkatan nikah kudus di tahun 2026, bimbingan pranikah kelas kedua akan dimulai di periode Juli sampai Desember. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. OTA hari ini telah membuka open donasi melalui pembelian produk untuk mendukung pelayanan bagi anak-anak asuh bertempat di sebelah kantin Uli. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Ibu Julia. Bagi jemaat Tuhan, setelah ibadah ini dapat menghampiri kantin Uli yang bertempat di area parkiran GBI Singodan Roksimas. Mari kita berfellowship dan mendukung usaha sesama jemaat. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Secara khusus kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan berkati segala sesuatunya dan sertai selalu di dalam kasih-Nya. Sehat dan semakin sukses dan semakin bertumbuh berbuah lebat di dalam Tuhan. Tuhan menyertai.
Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya sampaikan beberapa pengumuman tambahan lagi. Setelah ibadah, kami GBI Sungai Yordan sudah siap tim doa. Jadi bagi ada Bapak Ibu yang ingin didoakan, ada pergumulan, butuh didoakan. Nah setelah selesai ibadah, tim doa sudah siap di pintu belakang. Jadi bisa langsung menghampiri dan menyampaikan apa yang ingin didoakan. Untuk selanjutnya kembali mengingatkan kembali ada basar produk OTA ya di samping. Jadi mari saya undang jemaat Tuhan untuk mendukung kita gerakan orang tua asuh ini agar kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi anak-anak kita terkasih. Dan selanjutnya kami dari GBI Sungai Yordan mau mengucapkan selamat datang dalam keluarga Allah bagi Bapak Taufik Iskandar, yaitu Bapak Riki ya, tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Lexi, dan juga Saudara Sepda Forniatman Harefa. Mari kita berikan aplaus karena surga bersorak dan bersuka cita, karena jiwa diselamatkan sudah dibaptis pada hari ini. Selanjutnya saya mau mengundang, karena ini kita ada di minggu terakhir ya, kita akan mendoakan bagi Bapak Ibu semua yang berulang tahun. Yang berulang tahun dan wedding anniversary. Saya akan panggilkan nama-namanya. Tadi ada di video juga ya, mungkin boleh minta bantuannya untuk multimedia bisa tampilkan juga nama-namanya. Bagi yang berulang tahun saya panggilkan dengan cepat dan bisa langsung maju ke depan juga ya setelah namanya saya panggil. Hermanto Hartono, Jenny Susana, Narsiti, Hendra, Ibu Oni, Peter Sufandri, Tisa Lim, Margo, Deborah Susiana, Ibu Laksmi, Hermanus, Pak Sabar, Pak Niki Sufiet, Joshua Berni, Anggraini, dan Daniel Darmawan. Dan bagi yang wedding anniversary, Pak Sutri Hadi Deborah, Pak Sutri Mulyana Cynthia, Pak Sutri Gunawan Novi, Pak Sutri Hermansyah Julia, Pak Sutri Sabar Rupina, Pak Sutri Rudi Chandra, dan Ani Tampu Bolon. Dan juga saya undang bagi Bapak Ibu yang mungkin namanya belum disebutkan, tapi berulang tahun di bulan Juni, bisa untuk maju ke depan dan kita akan bersama-sama mendoakan. Mari yang berulang tahun dan happy wedding anniversary, saya undang untuk bisa segera maju ke depan. Saya mengundang Bapak Gembala. Kita akan berdoa buat saudara-saudari kita terkasih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Lantar lagi. Saya persilakan Bapak Gembala. Ya, mari kita mengarahkan tangan kita kepada saudara-saudari kita, Bapak Ibu yang berulang tahun dan juga yang anniversary pernikahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengucap syukur, kami turut bersuka cita, berbahagia karena 1 tahun Tuhan tambahkan waktu kepada saudara-saudara kami terkasih yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Kami percaya bertambah usia mereka, kasih Tuhan bertambah-tambah dalam hidup mereka. Dan juga Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan kepada mereka semua Tuhan. Baik berkat rohani dan juga berkat jasmani. Dan juga kepada yang berulang tahun pernikahan, Tuhan terus tambah-tambahkan cinta kasih suami istri dalam
kehidupan pernikahan mereka, dan juga dalam keluarga mereka, dalam membesarkan anak-anak mereka, dan juga biarlah pasangan dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, keluarga-keluarga lain ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan Bapak Ibu, anak-anak-Mu ini Tuhan yang berulang tahun dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang terus menyertai mereka, memberikan kesehatan, juga kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum berpisah satu dengan yang lainnya, kasih dulu salam kiri kanan, depan belakang, katakan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat pagi dan siang hari ini Tuhan. Bahwa kami telah beribadah pada Engkau siang hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ini. Dan kami bersyukur dan sungguh menikmati Tuhan. Kehadiran Tuhan melalui pujian penyembahan dan juga melalui firman Tuhan. Biarlah itu semakin berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, supaya kami mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami Tuhan tempatkan, supaya Engkau memulihkan negeri kami. Itu yang kami lakukan saat ini Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami ini di hadapan Tuhan. Kami melepaskan berkat itu atas pemerintahan ini. Pemerintahan yang bersih, takut akan Tuhan. Di dalam seluruh kebijaksanaan yang dikeluarkan, itu tidak merugikan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Kami memberkati Presiden kami Bapak Prabowo beserta wakilnya Bapak Gibran. Urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka dalam keputusan-keputusan mereka itu tidak melakukan satu kecurangan apapun Bapa. Terima kasih, kami memberkati perairan Indonesia, daratannya dan udara yang ada di Indonesia. Berkat-Mu melimpah mengalir atas seluruh pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan bekerja, Tuhan ada di Indonesia, dan Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dari pusat sampai ke daerah, dari presiden sampai gubernur tingkat bawah sekalipun Tuhan. Kami melepaskan berkat-Mu atas mereka. Biarlah bangsa Indonesia ini mengenal Tuhan dengan benar. Bangsa kami Tuhan benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan kami juga berdoa untuk setiap gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Berkat-Mu melimpah atas setiap orang-orang kudus yang ada di Indonesia. Seluruh Tuhan sinode yang ada Engkau memberkati. Seluruh aras-aras yang ada Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Biarlah seluruh gereja Tuhan dan tubuh Kristus bersinergi untuk
memenangkan jiwa. Karena kami tahu Tuhan, tuaian itu begitu banyak. Ladang-Mu telah menguning Tuhan, namun Engkau membutuhkan penuai-penuai. Bangkitkan dari jemaat-jemaat Tuhan penuai-penuai. Seperti yang kami dengar hari ini. Domba menghasilkan domba, gembala menghasilkan gembala. Biarlah itu terjadi atas jemaat GBI Sungai Yordan. Melalui segala sesuatu yang terjadi atas gereja-Mu ini Tuhan. Pembersihan, pemurnian Tuhan telah kerjakan. Sekarang waktunya bagi kami melihat tuaian itu masuk ke dalam lumbung rumah Tuhan di tempat ini. Kami memberkati Roxy dan sekitarnya dari barat, timur, utara, dan selatan Roxy ini. Biarlah Engkau menghimpun jiwa-jiwa yang terhilang, yang pernah mengenal Tuhan dan mereka terhilang. Biar itu Tuhan ditemukan kembali seperti Tuhan meninggalkan 99 domba-domba-Mu untuk mencari satu domba yang terhilang. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan, 2 jiwa telah ditemukan. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan pelihara roh, jiwa, dan tubuh mereka di hadapan-Mu. Agar mereka mengalami pertumbuhan, agar mereka terus mengenal Engkau dengan baik dan benar. Terima kasih, berkati gembala kami. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati kadif yang ada, mereka bekerja dengan baik dan benar. Dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, yang sakit, yang sehat Tuhan peliharakan. Tuhan gembalakan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan. Visi-Mu untuk gereja-Mu ini, sebagaimana Tuhan membangun GBI Sungai Yordan, itu Tuhan kembalikan. Biarlah Tuhan terjadi pertobatan di tempat ini, mulai dari gembala sampai jemaat. Semuanya kami sama-sama bertobat, sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan turun atas gereja-Mu ini. Kami menantikan Tuhan, segumpal awan ada atas gereja GBI Sungai Yordan untuk dipulihkan, untuk GBI Sungai Yordan ini bangkit menjadi gereja yang bergerak, gereja yang benar-benar sungguh-sungguh mengalami transformasi. Terima kasih Bapa, biarlah datanglah kemuliaan-Mu dan kami melihat jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat siang hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang dijadikan oleh Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.